Yanto adalah seorang pedagang ayam. Ia membangun usaha bersama sang istri, Siti. Mereka bekerja keras agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hari baru lagi. Semoga dengan hari ini laris manis ya, Bu. Amin, Pak. Oh iya, Pak. Aku sudah siapin teh hangat tuh, biar Bapak itu nggak berangkat ke pasar dengan perut kosong. Oh, Ibu ini perhatian banget deh. Makasih ya, tapi ya namanya usaha, Bu. Kadang laris ya, kadang sepi. Bapak harap hari ini rezeki kita lancar ya. Iya, Pak, yang penting kita usaha dulu. Kalau memang rezeki kita banyak hari ini, alhamdulillah. Kalau sepi ya kita sabar, yang penting halal kan. Betul. Makanya aku itu bangun pagi-pagi biar bisa dapat stok ayam terbaik di pasar. Pelanggan kan maunya yang segar-segar. Nah itu dia, Pak, makanya Ibu juga bangun lebih awal. Aku bantuin Bapak siap-siap ya, biar dagangannya makin rapi, makin enak dilihat para pembeli. Kalau nggak ada Ibu, Bapak itu bakal keteteran deh. Kamu ini emang istri terbaik deh. Alah, Bapak ini ada-ada aja. Udah sana, tehnya dihabisin, nanti keburu dingin lagi. Enak banget ini. Biarpun sederhana rasanya bikin semangat. Oh iya, aku itu harus buru-buru ke pasar. Kalau telat ayam yang bagus keburu diambil orang. Iya, Pak, aku siapkan kantong plastiknya dulu ya, biar nanti di pasar tinggal pakai. Wah, mantap. Ntar kalau aku itu pulang kita makan bareng ya. Aku kepingin makan soto ayam nih. Soto ayam? Waduh, kalau gitu nanti aku siapkan bumbu-bumbunya dulu deh. Yang penting Bapak jangan lupa ya, jaga kesehatannya, jangan banyak pikiran. Oh iya, Bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak. Yanto pergi ke tempat biasanya menyediakan dia stok daging ayam yang sudah siap untuk dijual. Lalu dia pergi ke lapak miliknya untuk menjual kembali daging ayam yang diambil dari para pembeli daging ayam. Mas Yanto, ayamnya masih segar kan? Aku beli 1 ekor buat masak opor di rumah ya. Oh tentu Mas, ini ayamnya baru datang subuh tadi, dijamin segar dan dagingnya empuk. Tapi kenapa kelihatannya beda ya sama yang di sebelah sana? Kok kayaknya ayamnya lebih kecil? Mungkin memang potongannya beda Mas, tapi tenang aja soal kualitas, aku jamin ini tetap yang terbaik. Aku biasanya beli di lapak Pak Tarman, sana ayamnya lebih gemuk dan lebih banyak dagingnya. Kenapa di sini malah agak kecil ya Mas? Ya Bu, soalnya aku itu ambil ayam kampung yang lebih alami, bukan ayam yang diberi pakan penggemuk. Jadi meskipun ukurannya lebih kecil, dagingnya lebih padat dan sehat. Wah, kalau gitu menarik juga sih. Tapi kalau dagingnya sedikit nanti buat masak opor takutnya kurang banyak. Aku paham, tapi kalau sampean mau coba, aku kasih harga yang lebih miring dan dijamin rasanya lebih enak karena ayamnya lebih berkualitas. Ya udah deh, kayaknya aku beli ke Pak Tarman aja. Harganya sama tapi dagingnya lebih banyak, lebih untung. Ya deh, aku juga. Ini mah ayamnya bagus buat bikin sop-sopan doang. Soalnya isinya cuma tulang semua, nggak ada dagingnya blas. Mas, yakin nggak mau beli di sini? Gini aja deh, saya kasih setengah harga, mau nggak? Enggak deh Pak, masih kemahalan itu mah. Tapi kalau Bapak mau ngasih gratis, nah baru saya ambil, gimana? Ya kalau begitu ceritanya yang ada aku yang rugi dong Bu. Nggak bisa kan? Ya udah kalau gitu saya lanjut dulu ya Pak. Mari Pak. Dikarenakan ayam yang dijual Yanto lebih kecil dari ayam yang lain, hal itu kemudian membuat orang enggan untuk membeli ayam di tempatnya. Saat pulang, Yanto mengeluh pada sang istri bahwa usahanya sulit berkembang. Minum dulu Pak, kelihatannya capek banget dagangan hari ini, gimana? Gitu-gitu aja Bu, susah banget bersaing sama pedagang lain. Ayam kita itu kalah besar, kalah menarik, pelanggan lebih suka beli di tempat lain. Yang namanya usaha itu memang nggak selalu mulus, kadang sepi, kadang rame.
Tapi yang penting kita tetap usaha dan gak putus asa, Pak. Aku ngerti Bu, tapi tiap hari lihat pedagang lain itu lebih sukses, rasanya berat banget. Aku tuh pengen juga punya pelanggan tetap, punya dagangan yang laris. Tapi nyatanya ya aku cuma kebagian sisa-sisanya aja. Jangan ngomong gitu, Pak. Kita sudah kerja keras. Mungkin rezekinya belum banyak hari ini, tapi siapa tahu besok lebih baik. Yo, tapi aku tuh juga takut Bu, kalau dagangan terus-terusan sepi, gimana kita itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Aku gak mau lihat kamu itu susah gara-gara aku Bu. Pak, aku itu istrimu. Susah senang kita itu jalan bareng. Yang penting kita itu jualan jujur, gak curang, gak nipu para pelanggan. Rezeki itu datang dari Allah, Pak. Selama kita tetap usaha, pasti ada jalan. Yo, kadang aku kepikiran buat nurunin kualitas biar untungnya itu lebih besar. Tapi aku takut kalau aku itu curang nanti malah kena batunya. Nah itu dia, makanya kita harus tetap sabar dan jujur. Percaya deh Pak, kalau kita itu istiqomah, nanti pasti ada rezeki yang lebih baik. Bapak cuma perlu yakin sama usahanya sendiri. Kamu benar Bu, aku itu gak boleh nyerah gitu aja. Besok aku coba lagi deh. Mungkin pelan-pelan kita itu bisa dapat pelanggan tetap. Nah gitu dong Pak. Nah aku juga siap bantuin apa yang bisa aku lakukan. Kita hadapi bareng ya Pak. Ya Bu, makasih ya menguatkan aku. Ya Pak, kan kita ini tim. Jangan lupa makan biar semangat buat jualan besok. Suatu hari seorang pelanggan setia Bu Nani datang ke rumah dan memberitahu bahwa ayam Yanto lebih kecil dibanding pedagang yang lainnya. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam Bu. Wah, ada apa sore-sore datang ke sini Bu? Aku sekalian pulang dari pasar, mampir ke sini dulu. Masih jualan ayam kan Mas? Masih Bu, tapi ya gitu, kadang laris, kadang sepi. Makanya aku datang. Mas, aku itu mau ngomong sesuatu. Ayam Mas itu sebenarnya enak, tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Ya Bu, aku tuh juga sadar itu. Tapi ayam yang aku jual ini ayam kampung, lebih alami. Makanya ukurannya nggak segede ayam yang dikasih pakan pengemuk. Aku mengerti Mas, aku juga lebih suka ayam kampung karena lebih sehat. Tapi jujur aja buat masakan sehari-hari, aku tuh jadi mikir 2 kali loh. Soalnya kalau beli di tempat lain harganya mirip, tapi dapat ayam yang lebih besar. Aku paham Bu, ini yang lagi aku pikirkan. Aku juga mau usaha, aku itu maju. Tapi aku itu nggak mau jual ayam yang asal gemuk tapi kualitasnya berkurang. Nah itu bagus Mas, aku tetap mau belajar di tempat Mas Yanto. Karena sudah percaya kalau Mas bisa cari cara biar lebih menarik pembeli. Pasti bakal lebih ramai. Ya Bu, aku tuh harus mikir lebih keras lagi. Gimana caranya biar tetap jujur tapi juga bisa bersaing. Yang penting tetap semangat Mas. Rezeki itu nggak kemana-mana. Aku cuma kasih saran, selebihnya Mas Yanto yang putuskan. Makasih banyak ya Bu Nani. Masukan dari pelanggan setia itu kayak ibu pasti penting banget buat aku. Sama-sama Mas. Besoknya, pedagang ayam lain Tarman menghampiri Yanto dan menyindir bahwa ayamnya kecil dan sulit bersaing. Ia juga menyebutkan ada cara instan untuk meningkatkan keuntungannya. Yanto, pagi-pagi sudah semangat jualan ya? Bagaimana daganganmu? Masih sepi seperti kemarin? Bagaimana? Alhamdulillah masih ada yang beli, rezeki mah nggak kemana. Rezeki memang nggak kemana. Tapi kalau cara dagang kamu itu masih begini terus, ya bisa-bisa makin sepi. Pelanggan pasti lari ke tempat yang lebih menguntungkan buat mereka. Maksudnya gimana ya Man? Gini loh, ayam yang kamu jual itu kecil-kecil. Pelanggan pasti mikir 2 kali buat beli. Beda sama ayam-ayam di lapak aku. Lebih besar, lebih berisi, lebih menarik para pembeli. Aku jual ayam kampung Man, bukan ayam yang dikasih pakan pengemuk. Aku juga lebih memilih jualan yang jujur. Yanto, jujur mah boleh. Tapi kalau jujur terus tapi bikin rugi, apa gunanya? Yang penting itu cuan, bukan sekadar prinsip. Aku nggak mau curang Man, aku pengen dagangan yang berkah. Aku jual ayam bagus, pelanggan bakal percaya. Dan aku itu bisa jualan secara lama. Dengerin dulu ya. Aku itu punya cara instan biar untungnya lebih besar. Ayam-ayam itu bisa kelihatan lebih gemuk, lebih menarik, dan pembeli makin banyak. Gampang kok caranya. Maksud kamu gimana? Kamu nyuruh aku tuh pakai cara yang nggak bener ya? Jangan sok-sokan toh. Banyak pedagang udah pakai cara ini, tinggal kasih suntikan biar ayamnya itu lebih berat. Gak perlu nunggu lama, langsung bisa naik harganya. Suntikan itu bahaya Man.
pelanggan bisa sakit, dagangan kita itu bisa bermasalah. Ah, yang penting uangnya itu lancar. Selama pelanggan itu nggak tahu, ya nggak ada masalah. Lagian, mau sampai kapan kamu itu jualan begini? Mau nunggu bangkrut dulu, ha? Aku lebih baik dagang sedikit tapi halal, Man, daripada jualan banyak tapi penuh kebohongan. Aku nggak bisa ambil resiko seperti itu, Man. Ya sudah, terserah kamu saja. Cuma aku mengingatkan, dunia dagang itu keras toh. Kalau kamu itu nggak mau berkembang, siap-siap saja tergilas. Tarman memperlihatkan sebuah cairan suntik yang bisa membuat ayam lebih berat dalam waktu yang singkat. Nah, ini dia toh cairan ajaib yang bisa bikin ayammu lebih berat dalam waktu yang singkat. Ini apaan, Man? Kok kayaknya nggak beres? Santai aja toh. Ini bukan racun, bukan zat berbahaya. Ini cuma cairan yang bisa nambah berat ayam tanpa bikin mereka itu kelihatan sakit atau lemas. Terus ini dimasukkan ke ayam gimana? Gampang, tinggal suntik di bagian tertentu, terutama di dada dan juga paha. Dalam beberapa jam ayamnya kelihatan lebih besar dan beratnya nambah hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat? Kok bisa? Iya bisa lah, ini cairan khusus yang bisa nahan air lebih lama di dalam daging. Jadi meskipun sebenarnya nggak nambah daging, beratnya jadi naik drastis. Hasil keuntungannya lebih besar. Tapi kalau ayamnya disuntik kayak gini aman nggak buat orang-orang yang makan? Ah toh, kalau nggak aman, udah dari dulu banyak yang ketahuan. Faktanya hampir semua pedagang besar pakai ini loh. Pikir mereka itu bisa jual ayam segede-gedenya cuma dari pakaian doang. Nggak ada yang protes, nggak ada yang sakit, aman-aman aja tokoh. Tapi kalau suatu hari nanti ketahuan gimana? Nggak takut kena masalah? Dan dunia dagang itu keras. Kalau kamu itu nggak bisa adaptasi, kamu itu bakal ketinggalan. Sementara kamu itu sibuk mikir hal haram, orang lain sudah dapat untung gede dan sukses. Aku harus mikir ini dulu, Man. Aku nggak bisa langsung ambil keputusan. Ya sudah, pikirkan yang baik-baik. Tapi kalau kamu itu bisa buat naik level, kamu tahu harus cari siapa. Tarman pergi Yanto tetap berdiri di tempatnya. Apa aku harus cobain ya? Tarman bilang ini aman, nggak bakal ketahuan. Kalau memang bisa bikin ayam aku lebih berat, pelanggan aku pasti bakal lebih tertarik. Aku itu nggak harus banting harga terus-terusan. Tapi kalau itu beneran ketahuan, kalau ini malah merugikan orang, gimana kalau ada pelanggan yang sakit karena ayamku? Aku itu nggak mau dagangan aku itu bisa bikin orang celaka. Aku capek kalah terus. Tiap hari lihat pedagang lain lebih laku, rasanya nyesek. Aku juga punya keluarga yang harus aku nafkahi. Aku juga pengen daganganku itu maju dengan sukses kayak mereka. Tapi kalau ini caranya, apa benar aku itu bisa tenang ya? Kalau aku tuh tahu kalau aku itu sudah curang, aku itu takut kalau ini bukan jalan yang benar. Yanto terus memikirkan keputusannya, bahkan ketika dia sudah sampai di rumah. Bapak kelihatan capek banget hari ini. Dagangannya gimana, Pak? Masih sama, Bu. Aku lihat pedagang lain itu makin laris, makin sukses. Kadang aku itu mikir, apa kita harus berubah juga ya, biar itu bisa bersaing. Maksudnya berubah gimana, Pak? Maksudnya cari cara biar ayam kita itu bisa bersaing, biar bisa lebih besar, lebih menarik buat para pelanggan. Aku cuma nggak mau terus-terusan ketinggalan, Bu. Wah, kita itu sudah sepakat kan? Dagang yang jujur. Mungkin sekarang rasanya berat, tapi rezeki itu pasti ada jalannya sendiri. Jangan tergoda buat ambil jalan pintas yang bisa bikin kita itu menyesal nantinya. Aku ngerti, tapi kalau dagangan terus sepi gimana? Kita bisa berantakan loh, Bu. Pak, aku itu percaya sama Bapak. Aku tahu Bapak itu orang baik. Aku cuma nggak mau lihat Bapak itu menyesal di kemudian hari kita. Keesokan harinya saat di pasar, para pelanggan mulai lelah memilih ayam milik Tarman karena ukurannya lebih besar. Ini membuat Yanto semakin frustasi dan merasa tidak punya pilihan lain. Mas Yanto, ayamnya masih sama kayak kemarin ya. Kok kayaknya lebih kecil dari yang sebelah sana. Ya Mas, ini ayam kampung lebih alami, dagingnya padat, lebih enak kalau dibuat masak. Nah, tapi aku butuh yang lebih besar biar cukup buat keluarga. Maaf ya Mas, aku coba ke tempat sebelah sana itu. Yanto hanya bisa mengangguk pelan saat pelanggan itu melangkah pergi ke lapaknya Tarman. Ayam-ayam terbaik di sini, lebih besar, lebih gemuk, lebih puas, ayo dibeli. Jangan sampai kehabisan. Kok jadi begini terus sih? Aku udah berubah jualan jujur, tapi tetap aja para pelanggan itu lebih memilih ayam yang besar. Aku itu nggak bisa terus begini. Kalau nggak ada perubahan, aku itu bakal bangkrut. Karena merasa terdesak, Yanto akhirnya menemukan Tarman untuk membeli cairan suntik tersebut.
Assalamualaikum man. Man, Tarman. Waalaikumsalam. Sabar ya. Yanto, mau ada perlu apa toh? Aku butuh cairan itu. Akhirnya sadar juga ya. Pasti nyerah juga. Semua pedagang yang pengen sukses ujung-ujungnya bakal pakai ini. Tapi ini beneran aman kan? Kamu yakin gak bakal ada masalah? Santai saja toh, aku itu sudah pakai bertahun-tahun. Nggak ada yang protes, nggak ada yang sakit. Pelanggan cuma lihat ukuran, bukan proses dibaliknya. Aku nggak mau bikin orang itu celaka man. Celaka, lebay kamu. Kamu pikir supermarket restoran besar mereka jual tanpa ada trik? Udahlah toh, dunia dagang itu nggak ada yang benar-benar bersih. Berapa harganya man? 500.000 aja satu botol, cukup buat suntik puluhan ekor. Kamu bakalan balik modal dalam sehari atau kamu pinter-pinter ngolah harga saja. Nah, ini dia pakai sesuai takaran, jangan kebanyakan, biar tetap kelihatan alami. Tapi aku masih takut man. Takut nggak bikin kamu itu kaya toh. Berani ambil resiko itu yang bikin kamu itu berhasil. Ya sudah, sono cepetan pulang. Buruan disuntik ayam-ayamnya biar jadi cepet laku ya. Ya udah deh, aku pulang ya man. Makasih banyak ya man. Yanto lalu pulang ke rumahnya. Akhirnya si Yanto masuk juga ke jebakan aku. Aku sudah tahu dari awal dia itu pasti bakal menyerah. Orang seperti dia mana bisa tahan melihat dagangannya terus sepi sementara dagangan aku itu laris manis. Dia pikir cairan itu bakal bikin dagangannya itu maju. Itu justru bakal akan menjatuhkan dia. Begitu warga sadar ada yang jual ayam suntikan, mereka pasti bakal ngamuk. Dan siapa yang bakal mereka salahkan? Bukan aku, tapi Yanto. Aku tetap aman. Dagangan aku tetap laris dan aku akan tetap jadi pedagang ayam paling sukses di pasar ini. Dan yang lebih seru juga, aku dapat untung dari dia. 500.000 satu botol. Cairan itu murah meriah. Tapi aku jual ke dia itu harga gila. Duit gampang, rencana jalan. Dan Yanto sebentar lagi bakal hancur sendiri. Besok atau lusa pasti bakal ada yang curiga, warga bakal mulai ngomongin ayam suntikan. Begitu mereka mulai cari siapa pelakunya, mereka bakal nemuin Yanto. Aku tinggal duduk manis nonton dia dihujat habis-habisan. Selamat tinggal Yanto, kamu yang mau jadi jujur, tapi akhirnya kamu juga yang bakal tumbang. Aku nggak butuh kamu itu buat saingan di pasar ini. Aku pengen jadi satu-satunya yang berkuasa. Dan sekarang jalan aku itu makin mulus. Ya sudah, kalau begitu juga harus melakukan rutinitas seperti biasanya. Suntik ayam. Sekarang waktunya kerja, sementara Yanto masih mikirin dosa atau enggak. Aku sudah siap menggandakan untungku. Pertama, suntik di bagian dada, ini yang paling penting, biar terlihat montok pas dipajang di lapak. Langsung kelihatan lebih berisi nih. Baru namanya dagangan cerdas. Sekarang paha suntik kecil aja cukup buat nambah berat, tapi nggak bikin ayam itu kelihatan aneh. Namun tiba-tiba seekor tikus besar melompat turun dan hampir mengenai kepalanya. Apaan tuh? Tikus lagi. Refleks Tarman mengibaskan tangannya untuk mengusir tikus, tetapi tanpa sengaja jarum suntik itu terkena menusuk lengan kirinya sendiri. Sial, kenapa bisa begini? Malah tangan aku yang kesuntik, kan dasar tikus kurang ajar. Sialan ini, gak mungkin aku harus... Tarman lalu kemudian pingsan di tempat. Saat terbangun, Tarman sedang berada di rumah sakit. Aku di sini. Anda sedang berada di rumah sakit, Pak Tarman. Anda pingsan di rumah. Ada seorang yang membawa Anda ke sini. Pingsan? Siapa yang membawa aku ke sini? Seorang bapak-bapak bernama Yanto yang menemukan bapak tak sadarkan diri di rumah. Dia langsung membawa Anda ke rumah sakit sebelum keadaan Anda semakin parah. Yanto, dia yang nolongin aku. Betul, kalau bukan karena dia, mungkin Anda masih tergeletak di rumah tanpa ada yang tahu. Sial, aku gak menyangka dia yang menolongi aku. Pak Tarman, kita perlu bicara soal kondisi Anda. Suntikan Anda yang masuk ke tubuh Anda menyebabkan reaksi yang cukup serius. Saat ini tangan Anda mengalami pembengkakan yang bisa berujung infeksi. Maksud dokter, ini serius. Sangat serius, jika tidak segera ditangani, infeksinya bisa menyebar. Kami menyarankan agar Anda segera menjalani operasi kecil untuk membersihkan area yang terkena dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Operasi?
Gak ada cara lain apa dok? Obat aja nggak cukup. Sayangnya tidak ada pak. Cairan yang masuk ke tubuh Anda bukan zat biasa. Kami tidak tahu pasti efek jangka panjangnya. Tapi jika dibiarkan bisa semakin membahayakan. Ini nggak mungkin. Aku cuma menyuntik ayam, bukan di aku sendiri. Dan itulah masalahnya. Cairan yang Anda gunakan seharusnya tidak masuk ke tubuh manusia. Efeknya bisa beragam. Dan saat ini kita harus mengambil tindakan cepat pak. Kalau aku nggak operasi bakal separah apa dok? Bisa terjadi infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh pak. Dalam kasus paling buruk bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Jadi aku nggak punya pilihan lain ya. Baiklah, aku setuju. Lakukan apa yang perlu dilakukan dok. Keputusan yang tepat pak. Kami akan segera menjadwalkan operasi untuk Anda. Namun operasi Tarman gagal dan mengakibatkan tangan Tarman harus diamputasi sebelah. Apa ini? Mana tangan aku dok? Pak Tarman, mohon operasi Anda sudah selesai. Kenapa? Kenapa tangan aku nggak ada dok? Ini nggak mungkin. Aku sangat menyesal pak. Infeksi di tangan Anda itu sudah terlalu parah. Jika tidak diamputasi, nyawa Anda bisa dalam bahaya pak. Tidak, ini nggak bisa. Aku nggak mungkin hidup tanpa tangan aku. Habis sudah, aku nggak punya apa-apa lagi. Aku mengerti ini sulit Pak Tarman. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami harus menyelamatkan hidup Anda pak. Kini Tarman sudah tidak bisa berjualan seperti dulu. Dia kemudian pergi ke pasar untuk membersihkan lapak jualannya. Sekarang hidup aku sudah berubah total. Aku sudah tidak bisa lagi jualan ayam seperti dulu. Mungkin ini saatnya aku merelakan semuanya. Namun Tarman sangat terkejut ketika melihat lapak jualan Yanto sangat ramai. Kok bisa? Bukannya dulu dagangannya sepi. Kenapa sekarang malah jadi makin laris? Aku kira dia itu bakal hancur. Aku kira aku tuh sudah menang. Tapi kenapa malah aku tuh yang jatuh? Setelah warung Yanto sepi pembeli, Tarman menghampiri warung Yanto dan berkata apa yang terjadi. Yanto, aku nggak habis pikir. Aku lihat sendiri warungmu itu dulu sepi, sekarang justru jadi paling ramai. Padahal kamu juga punya kesempatan untuk pakai cara curang seperti aku. Memang sempat berpikir untuk melakukannya Tarman, tapi aku nggak jadi. Apa? Kamu nggak jadi? Lalu dari mana kamu dapat ayam yang lebih besar? Beberapa waktu lalu istriku bertemu dengan teman lamanya yang sekarang punya peternakan ayam. Dia bersedia mensuplai ayam yang lebih besar tanpa harus pakai suntikan. Atau bahkan aneh-aneh. Aku sadar ada jalan lain untuk sukses tanpa harus mengorbankan kejujuran. Jadi selama ini kamu tetap dagang jujur. Kamu nggak pakai suntikan itu. Aku bahkan mau mengembalikan suntikan yang sempat aku beli dari kamu. Aku nggak butuh itu man. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu ya. Saat aku mau mengembalikan suntikan ini, aku pergi ke rumahmu. Tapi aku menemukan kamu sudah tergeletak pingsan di lantai. Apa? Aku pingsan di rumah? Iya, aku langsung membawamu ke rumah sakit. Kata dokter kondisimu itu memburuk. Makanya kamu harus dirawat inap. Tarman membeku di tempat kata-kata Yanto seakan menusuk kesadarannya. Semua yang ia lakukan untuk menipu dan menghancurkan orang lain, kini malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Aku nggak percaya ini semua terjadi pada diri. Man, aku nggak tahu bagaimana caramu menjalani hidup, tapi aku harap ini jadi pelajaran ya. Padahal jalan pintas itu tampak menggiurkan, tapi ujungnya justru menghancurkan kita sendiri.